Lause percaya semua masih dalam keadaan semangat dan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, kita tahun ini, bulan ini merayakan Natal. Walaupun di rumah aja, kita percaya Yesus yang memberikan sukacita bagi kita setiap saat. Ayo kita menyanyikan satu pujian. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau lahir di dalam hidup kami yang sudah menebus dosa setiap kami anak-anak Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan untuk selalu hidup seturut dan sesuai dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya kita berdiri, kita menaikkan satu pujian. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Yuk kita sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Selalu bergirang.
bernyanyi buat kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Natal. Dimanapun berada saat ini, silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus, bahwa kita tetap cinta Yesus dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, wah bersyukur banget ya karena hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kita semua untuk berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar nanti bisa ada di hati kita dan terus kita ingat. Semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan pimpin agar firman Tuhan yang kami dengar bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, langsung yakin pasti sekarang semuanya sudah tahu kalau ini adalah bulan Desember.
bulan dimana kita akan memperingati satu peristiwa penting dalam hidup kita. Peristiwa apa itu? Ya, itu adalah peristiwa Natal. Jadi bulan ini kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau dengar-dengar Natal nih, apa sih yang langsung ada di pikiran adik-adik? Oh, aku ingat Santa Claus Lause. Aku ingat pohon Natal. Aku ingat hadiah Natal. Oh, aku ingat nari-nari di hari Natal. Iya, benar, nggak salah kok untuk ingat semua hal itu di hari Natal. Tapi kita juga harus ingat kalau di hari Natal ini ada satu peristiwa yang lebih berharga dan lebih penting dibandingkan hadiah, dibandingkan pohon Natal, dibandingkan Santa Claus dan lain-lain. Yaitu hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia dan bermaksud untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, siapa nih yang masih ingat ibu Tuhan Yesus yang melahirkan Tuhan Yesus? Saya yakin ada beberapa yang tahu. Namanya adalah Maria. Ya, Maria itu adalah ibu Tuhan Yesus. Dia yang melahirkan Tuhan Yesus dan dia juga yang mengandung Tuhan Yesus. Nah, hari ini Lause mau menceritakan satu cerita firman Tuhan di mana pada saat itu malaikat Allah datang kepada Maria dan bilang kalau Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini nanti kita akan mempelajari satu karakter si Maria, satu karakter Maria yang bisa kita contoh dan kita tiru. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56. Pada saat itu, Allah menyuruh salah satu malaikatnya yang bernama Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Nah, Allah menyuruh malaikatnya untuk pergi ke sebuah kota di Galilea. Nama kota itu adalah kota Nazaret. Nah, di sana itulah tempat tinggal Maria dan tunangannya, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf itu adalah ayah Tuhan Yesus di dunia. Tetapi pada saat itu, Maria dan Yusuf ini belum menikah. Mereka baru bertunangan. Artinya, mereka belum menjadi suami istri. Lalu, malaikat Allah ini masuk ke rumah Maria. Lalu dia mengucapkan salam kepada Maria. Katanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, gimana nih kalau tiba-tiba adik-adik lagi baca buku nih, terus tiba-tiba datang malaikat, terus bilang sama adik-adik, "Hai kamu, salam kamu yang dikasihi sama Tuhan, Tuhan menyertai kamu." Kira-kira gimana respon adik-adik? Pasti kaget kan? Waduh, apa ini? Pasti semuanya sebagian besar ngira kalau itu adalah hantu. Begitu juga dengan Maria, dia kaget, dia terkejut mendengar suara itu, dia terkejut mendengar perkataan malaikat itu. Lalu dia bertanya-tanya, apa ya maksud salam ini? Tapi malaikat ini tahu kalau Maria ini ketakutan dan bingung. Akhirnya malaikat ini bilang kepada Maria, "Jangan takut Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu harus menamai dia Yesus." Waduh, gimana nih? Tiba-tiba ada malaikat datang dan bilang kalau Maria harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Pasti kagetnya 2 kali lipat ya. Kalau adik-adik jadi Maria nih, pasti adik-adik juga kaget. Hah, kenapa nih? Kok tiba-tiba aku disuruh melahirkan dan mengandung anak? Begitu juga dengan Maria. Maria bingung. Dia bertanya-tanya, gimana bisa aku melahirkan seorang anak? Kan aku belum menikah. Kan aku belum punya suami. Karena pada normalnya, orang-orang yang belum menikah itu belum bisa mempunyai anak. Makanya Maria ini bingung. Lalu Maria bertanya sama malaikat ini, "Bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Aku kan belum menikah. Aku belum mempunyai suami." Tapi malaikat ini berkata sama Maria, "Maria, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu." Nah, apa sih maksudnya? Jadi maksud malaikat ini adalah, malaikat ini mau bilang kalau anak yang dikandung sama Maria nanti itu akan berasal dari Roh Kudus. Jadi anak itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga, berasal dari Roh Kudus. Siapa orang itu? Ya, orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus.
Nah, setelah mendengar perkataan malaikat itu, kira-kira gimana sih respon Maria? Coba kalau adik-adik bayangin, adik-adik menjadi ibu Maria nih. Adik-adik disuruh mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pasti sebagian besar akan secara spontan bilang, enggak mau. Itu kan susah, itu kan sulit. Melahirkan dan mengandung anak laki-laki, anak di saat kalian belum menikah, itu bukan satu hal yang mudah. Ada banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Begitu normal kita. Tapi Maria ini, dia nggak menolak. Dia menerima perkataan malaikat itu, dan Maria bilang seperti ini. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, apa sih maksud perkataan Maria ini? Jadi Maria ini adalah hamba Tuhan. Dia sadar kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Makanya dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, sebagai seorang hamba, yang bisa Maria lakukan hanyalah mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah itu. Oleh karena itu, karena Maria sadar kalau dia adalah hamba, Maria tidak punya hak untuk menolak perintah Tuhan. Maria tidak punya hak untuk menolak perkataan Tuhan. Makanya dia bilang, apa yang kamu katakan itu malaikat, bahwa aku harus mengandung, biarlah semua itu terjadi. Nah, adik-adik, ada satu yang kita pelajari dari karakter Maria saat ini. Bahwa dia taat mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak menolak perintah Tuhan, karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Jadi sama seperti Maria, kita juga tidak punya hak untuk menolak perintah Tuhan. Kita tidak punya hak untuk nggak mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi dari Maria ini kita belajar untuk bisa terus mendengarkan suara Tuhan, untuk taat sama suara Tuhan. Aduh, Lause, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Aku nggak pernah tuh tiba-tiba didatengin malaikat, tiba-tiba mendengar suara Tuhan secara langsung. Nah, adik-adik, maksud mendengar suara Tuhan itu bukan berarti kita harus mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Tapi Tuhan Yesus bisa menggunakan semua orang di sekitar adik-adik untuk bisa berbicara sama adik-adik. Contohnya, saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mungkin saat itu ada pesan yang mau Tuhan sampaikan sama adik-adik lewat Lause. Saat adik-adik membaca firman Tuhan, mungkin pada saat itu ada pesan yang mau Tuhan katakan sama adik-adik lewat firman Tuhan yang adik-adik baca. Oleh karena itu adik-adik, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengarkan baik-baik. Mungkin di sana Tuhan mau bicara sama kita. Mungkin ada sesuatu yang mau Tuhan katakan sama kita. Ada pesan yang mau Tuhan katakan sama kita. Begitu juga saat orang tua kita, mama papa kita ngomong sama kita, mungkin itu juga adalah suara Tuhan. Jadi adik-adik, suara Tuhan itu bukan berarti kita mendengarkan suara Tuhan berbicara secara langsung. Tapi Tuhan Yesus bisa menggunakan banyak orang untuk bisa berbicara sama adik-adik, supaya adik-adik tahu apa yang mau Tuhan katakan sama adik-adik. Nah, saya berharap dari cerita hari ini kita bisa belajar dari Ibu Maria, kita bisa belajar dari karakter Ibu Maria untuk bisa taat mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang kita mau bersyukur, kita berdoa ya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa kita lakukan, dan kita bisa terus taat sama suara Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus mendengarkan suara Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Amin. Sampai jumpa adik-adik.